Baik, kita lanjutkan ya soal berikut. Aluminium sulfat Al2SO4 3 kali dapat bereaksi dengan BaCl2 dalam air menghasilkan endapan BaSO4 dan AlCl3 ya, berarti ya. Tuliskan persamaan ioniknya. Berarti kalau ada endapan, berarti pembentukan dari endapan itu adalah dari kation dan anionnya, yaitu Ba2+ dan SO4 2- ya. Berarti persamaan ioniknya adalah Ba2+ plus SO4 2- menjadi BaSO4 ya. Kemudian hitung volume BaCl2 0,2 molar yang diperlukan untuk membuat 150 ml 0,01 molar larutan BaCl2. Ini berarti kita mau merubah dari konsentrasi yang pekat ke encer. Pengencerannya M1 kali V1 nya ditanya. Untuk BaCl2 nya sama dengan M2 kali V2. Ini Anda dapat volume dari BaCl2. Kemudian hitung massa BaSO4. Dihasilkan 150 ml aluminium sulfat 0,1 molar ditambahkan 200 ml BaCl2 0,2 molar. Berarti Anda dapat molnya, Anda juga dapat molnya, reaksi pembatas. Dapat massanya BaSO4 ya. Kemudian yang ini 5,95 gram BaSO4 didapatkan, berarti adalah hasil nyatanya ya. Berapa persen hasil yang dihasilkan, berarti persen hasil nyata dibagi hasil teoritis kali 100%. Itu cara singkatnya bagaimana kita menjawab soal ini. Jadi jawabannya ini, Al2SO4 3 kali tambah BaCl2 menjadi 3 BaSO4 jadi 2 ACl3. Net ioniknya ini sudah tadi kita sepakati, pembentukan dari kation dan anionnya dari endapan yang dihasilkan. Kemudian M1V1 sama dengan N2V2 kali dapat V1 nya adalah yang diambil BaCl2 untuk dilarutkan menjadi 150 ml dan 0,01 molar, jadi 7,5 ml BaCl2. Kemudian mol BaCl2, mol Al2SO4 3 kali dapat molnya masing-masing. Reaksi pembatas, mana yang habis mana yang sisa. Anda mau cari dari mol BaCl2, Anda dapat mol Al2SO4 3 yang bereaksi dengan 0,04 mol BaCl2. Anda dapat 0,013 mol Al2SO4 3 kali ya. Di sini berarti awal 0,015 mol yang bereaksi 0,013, berarti sisa ya. Al2SO4 3 kalinya bereaksinya berlebih adalah BaCl2 sebagai reaksi pembatas. Jadi yang Al2SO4 3 kalinya sebagai reaksi berlebih, BaCl2 nya sebagai reaksi pembatas. Ya. Kemudian 0,04 mol BaCl2 ini dikali 3, koefisiennya kan sebenarnya 1:1 saja ya, sama saja ya. Misalnya karena kalau dari reaksi molekulnya 3, ini kalau net ioniknya 1 juga, ini kan 3 semuanya jadi 1 banding 1 ya. Kali massa 1 molarnya 233,3 gram BaSO4. Anda dapat 9,33 gram BaSO4. Ini adalah massa teoritis yang terukur. Berarti dibagi, jadi hasil nyata dibagi hasil teoritis kali 100%, Anda dapat 63,77%. Oke, coba ini soal aplikatif. Natrium nitrit NaNO2 massa molarnya 69 gram per mol sebagai bahan pengawet pada industri pengolahan daging dan juga digunakan dalam dunia fotografi. Reaksi antara gas NO, gas O2 dan larutan Na2CO3 akan menghasilkan larutan NaNO2 dan gas CO2. Nah, dari soal cerita ini Anda bisa reaksikan antara Na2CO3 terus gas O2 dan NO menghasilkan NaNO2 dan CO2 ya. Pada suatu percobaan 225 ml larutan Na2CO3 1,5 molar dicampur dengan 22,1 gram NO dan gas oksigen berlebih, berarti oksigennya sudah berlebih. Jadi tinggal NO sama Na2CO3 nya ya,
mana yang habis, mana yang sisa. Menghasilkan 90% massa NaNO2, berarti tidak bereaksi sempurna kan, berarti ada yang sisa, ada yang habis. Tuliskan reaksi yang setara pembuatan larutan NaNO2 di atas, lengkapi dengan frasanya. Berarti NO gas, O2 gas, Na2CO3 aquos gitu ya, menjadi NaNO2 aquos plus CO2 gas. Selesai. Tuliskan reaksi pembatas reaksinya, itu massa teoritis natrium nitrit dan massa natrium nitrit yang diperoleh pada percobaan di atas. Ini reaksinya Anda setarakan dulu. Ya. Kemudian ditanya reaksi pembatas yang mana? Anda lihat, Anda cari molnya. Na2CO3 dapat molnya kan? NO juga dapat molnya. Ya. Kemudian Anda cari mana yang reaksi pembatasnya. Anda mau dari Na2CO3 0,3375 kali massa kali 1 mol koefisien NO-nya 2/1, dan dapat mol NO yang bereaksi 0,675. Mol NO awal 0,7367. Berarti NO sisa. Reaksi berlebih adalah Na2CO3. Yang NO bersisa sebagai reaksi berlebih. Ya, di mol NO yang bereaksi adalah 0,675, awalnya 0,7367, berarti NO bersisa, dia menjadi reaksi berlebih. Reaksi pembatasnya adalah Na2CO3 ya. Ini juga Anda bisa bagi dengan koefisiennya, ini bagi 1, ini bagi 2 ya, itu mana yang terkecil. Ternyata yang terkecil adalah Na2CO3 ya. Dari mol yang habis dikali dengan koefisien di produk dibagi reaksi yang habis kali massa 1 mol NaNO2 per massa 1 molnya 69 gram, dan dapat massa NaNO2 sebesar 46,575 gram. Kok BaSO4 ini? Aduh, salah copy paste saya ya. Ini NO Na NO2. Oke. Ini Na NO2. Oke. Kalau ketik banyak yang typo ya. Nah, ini adalah massa teoritis yang kita dapat. Kalau cara cari massa percobaan tinggal 0,9, karena tadi 90% ya. Berarti 0,9 kali massa teoritisnya Anda dapat massa hasil nyatanya. Sekitar 41,918 gram. Oke, kita lihat soal yang kedua, yang berikutnya. Suatu sampel berisi CuCl2 dan FeCl3. Jadi isi sampelnya ada FeCl3 dan CuCl2 pada jumlah tertentu. Mengetahui kemurnian CuCl2 yang telah terkontaminasi bisa dilakukan dengan 0,7391 gram sampel yang berisi CuCl2 dan FeCl3 itu tadi dilarutkan dalam air, kemudian ke dalam larutan ini tambahkan AgNO3 untuk mengendapkan semua klorida. Jadi semua baik CuCl2 dan FeCl3 di dalam sampel ditambah AgNO3 akan menjadi AgCl kan ya. Net ioniknya juga jadi Cl- plus Ag menjadi Ag plus, Cl- plus Ag plus menjadi AgCl. Ya, jika diperlukan 6,91 ml larutan AgNO3 0,1463 molar untuk mengendapkan seluruh klorida yang ada di dalam sampel. Hitung persen massa CuCl2. Tulis dulu jawabannya ada 36,53%. Bagaimana dapatnya? Tulis dulu reaksi yang terjadi dalam sampel. CuCl2 bisa bereaksi dengan AgNO3, FeCl3 bisa bereaksi dengan AgNO3 menjadi AgCl dan garamnya. Net ioniknya seperti ini.
Nah, kita dapat mol AgNO3 total adalah 0,0127 mol dengan didapatkan dari molaritasnya AgNO3 dan volumenya. Kemudian kita bisa misalkan massa CuCl2 ada X, massa FeCl3 adalah 0,7391 min X. Ya. Berarti kalau mau cari, kalau ini misal X, ini 0,7391 min X dibagi massa molarnya masing-masing. Berarti kalau cari mol AgNO3 berarti 2 kali mol ini kan. Kalau cari mol AgNO3 ini 3 kali mol ini kan. Berarti 2 kali mol CuCl2 ditambah 3 kali mol FeCl3. Ya. Itu adalah mol total dari AgNO3 kan. Ya, Anda bisa dapatkan berapa X-nya dari persamaan matematis ini. Anda dapat X-nya, ya, X-nya kita dapat sekitar 0,27 gram. Ini adalah X tadi yang kita misalkan adalah massa CuCl2. Ya sudah, kalau dapat 0,7 gram, Anda tinggal dapat persen CuCl2 nya, yaitu 0,27 dibagi 0,7391 gram sampel. Ini persen massa CuCl2 dalam sampel hasil. Biar Anda tahu bedanya persen massa sama persen hasil. Kalau persen hasil nyata dibagi hasil teoritis kali 100%, ya. Ada juga dibilang persen rendemen, ya boleh. Walaupun kalau di kimia lanjut ada yang berbeda ya pemahamannya. Kemudian kalau persen massa CuCl2 berarti massa zat dibagi dengan massa sampelnya dikali 100%, kita dapat 36,53%. Anda juga bisa dapat massa FeCl3 ya, berarti tinggal 0,3791 dikurangin 0,27, Anda dapat massa FeCl3, Anda dapat persen massa FeCl3 ya. Oke. Seperti itu. Dalam sampel Anda bisa dapat massa keduanya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia. Suatu garam Na2C24XH2O sebanyak 0,1 gram direaksikan dengan 23,5 ml larutan KMnO4 0,01 molar pada keadaan asam dan panas, menghasilkan Mn2+ dan CO2. Berarti ini ada reaksi redoks sepertinya ya. Ada MnO4- jadi Mn2+, C2O4 2- menjadi CO2. Ini kalau dilarutkan dalam air menjadi terurai menjadi Na+, C2O4 2- dan air pastinya ya. Dan C2O4 2- ini kalau direaksikan dengan KMnO4 atau MnO4-, dia akan bereaksi redoks menjadi Mn2+ dan CO2. Berarti apa yang Anda harus lakukan dulu? Penyetaraan reaksi redoks, suasana asam. Ya. MnO4- menjadi Mn2+, C2O4 2- menjadi CO2. Di sini MnO4-nya jadi Mn2+, ya. Di sini tambah 4H2O, ini 8H+, ini elektronnya jadi +7, ini +2, berarti +5 biar sama muatan di kanan kirinya. Kemudian ini C2O4 2- menjadi CO2, ini atomnya dulu jadi 2 kali 2 ya. Nah, tidak ada perbedaan oksigen yang bisa ditambahkan H+ dan H2O, sehingga kita tinggal tambahkan 2 elektron di sini karena ini muatannya -2, ini 0. Ini kali 5, ini kali 2. Kita dapat reaksinya seperti ini. Dan reaksi totalnya, kita hilangkan elektronnya, kita dapat reaksi yang setaranya. Ya, cocokkan muatannya, ini -10, 5 kali -2 -10, tambah -2 -12, tambah +16 berarti +4, ini +4. Oke, jadi sudah setara.
Oke, kemudian Anda dapat mol KMnO4. Mol KMnO4 Anda kalikan molaritas dengan volumenya, ya. Kemudian C24 2- ini akan sama dengan mol dari Na2C24 kali X H2O, ya. 5/2 kali mol MnO4-, ya. Anda dapat seperti ini. Kemudian MR-nya, ya, tinggal Anda kali dengan massa masanya, massa dibagi molnya, ya. Anda dapat MR nya segini, ya. Ini kan massa dari Na2C24 X2O, ya. Anda dapat massa molarnya, ya. Anda dapat ARNA untuk Na2 itu adalah 46, untuk 2 mol Na adalah 46 gram per mol, untuk 2 mol C adalah 24 gram per mol, dari 46 gram per mol, 24 gram per mol, untuk 4 mol O 64 gram per mol. H2O adalah 18 gram per mol kali X. Ya, massa molarnya totalnya Anda tahu, Anda dapat X-nya itu 2, berarti untuk mencari X-nya Anda dapat rumus molekulnya rumus formulanya Na2CO2O4 2H2O, rumus formula hidratnya, ya. Namanya apa? Natrium oksalat dihidrat, ya kan? Natrium oksalat dihidrat. Oke. Reaksi dalam pelarut air selesai. Terima kasih.